Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan masalah lanjutannya dari vektor, yaitu vektor satuan. Vektor satuan itu digunakan untuk operasi penjumlahan, perkalian, sama kayak yang sebelumnya, tetapi di sini lebih menekankan kepada yang 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi itu menggunakan jajaran genjang bisa, arahnya juga bisa, jajaran genjang, tapi yang 3 dimensi agak kesulitan. Ya. Jadi dengan menggunakan vektor satuan itu nanti arah dari 3 dimensi ini akan lebih mudah. Jadi kenapa kok dikatakan vektor satuan? Karena memang nilainya adalah 1 gitu ya. Dan simbol lambang yang digunakan itu sudah dipatok bahwa X itu vektor satuannya dilambangkan I, Y adalah J, dan Z adalah K. Nah, ketiga huruf ini tidak boleh digunakan untuk variabel bebas ya. Ini tidak boleh digunakan untuk variabel bebas. Jadi besarnya I sendiri, besarnya J sendiri, jadi tanda mutlak ini, besarnya K sendiri adalah 1. Jadi untuk menyatakan satu koordinat yang 3 dimensi nanti menyatakannya adalah titik itu berada X sekian senti di sumbu X yang simbolnya I, ada di sumbu Y simbolnya J nanti, ada sekian di sumbu Z atau diwakili dengan K. Ya contohnya nih ya. Jadi titik P ini ada di sumbu X itu nanti dilambangkan I, ada di sumbu Y proyeksinya ini maka dilambangkan J. Ini dilambangkan J. Besarnya kalau cuma 2 proyeksi ini, jadi 2 proyeksi ini Pitagoras biasa ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi kalau titiknya ada di dalam ruang, ada di X, ada di Y, dan ada di Z, maka menggunakan triple Pitagoras. Ya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, menyatakannya satu titik itu beda dengan yang sebelumnya. Ini mempermudah ini ya. Contoh ini penjumlahan ya. Titik A itu berada pada 2 di sumbu X, min 3 di sumbu Y, dan 5 di sumbu Z. Itu menyatakannya 2I min 3J plus 5K. B-nya 4 di sumbu X, 7 di sumbu Y, dan min 2 di sumbu Z. Nah, menyatakannya 4I, 7J, dan 2K. Ini satu titik ada di situ ya. Nah, tentukan besarnya A tambah B. Nah, karena ini vektor, ada di X, di Y, di Z, yang bisa dijumlah khusus yang vektornya searah atau berlawanan arah, boleh. Tapi kalau yang tegak lurus tidak boleh dijumlah. Jadi contohnya 2I dijumlah dengan 4I boleh? Boleh. Ini disuruh jumlah. Jadi berapa? 6I. Ini resultannya sudah. Min 3J dengan plus 7J bisa? Bisa. Ini berlawanan arah. Boleh. Jadi berapa? 4J. Ya. Terus 5K dijumlah dengan min 2K boleh? Boleh. Ini berlawanan. Boleh. Vektor berlawanan dikurangi. Jadi 3. Seperti itu. Boleh enggak 2I tambah 7J? Enggak boleh. Jadi kalau menjumlah harus dengan cara vektor, jadi Pitagoras. Kenapa? Karena tegak lurus ini ya. Jadi kalau penjumlahan ya cuma ini aja. Ini jumlah ini hasilnya 6, ini jumlah ini hasilnya 4, ini hasilnya 3. Besarnya berapa? Ini besarnya harus ada harga apa? Tanda mutlak ini ya, tanda mutlak. Jadi menggunakan triple Pitagoras. Cuma begitu aja. Hasilnya menjadi akar 55 gitu ya. Nah, sekarang yang perkalian. Yang ini yang perkalian. Ada 2 macam perkalian. Satu adalah perkalian skalar antara 2 vektor, yang kedua perkalian vektor antara 2 vektor. Ini hasilnya skalar, ini hasilnya vektor. Rumusnya ini.
ngomongnya A titik B, A dot B sama dengan harga mutlak ini besarnya A kali besarnya B cos sudut yang diapitnya. Kalau yang cross product adalah A cross B sama dengan besarnya A kali besarnya B sin. Ini hasilnya vektor. Ini hasilnya skalar. Nah, karena I itu menunjukkan arah dan nilainya 1, maka gitu ya. Bagaimana kalau I dot I? I dot I besarnya I1 kali 1 tadi. Ini nih, maaf. Besarnya 1 kali 1. Terus cosnya berapa? Cosnya I dengan I itu adalah 0. Maka cos 0 nilainya 1. Jadi I-nya 1, I-nya 1 kali 1 ya 1. Berikutnya JJ sama. 1, 1 kali cos 0 juga 1. Hasilnya 1. KK juga 1 karena sudutnya 0. Nah, bagaimana sekarang dengan IJ? JI, KI, IK, JK, KJ, dan seterusnya. IJ sudutnya 90. KJ 90. JK 90. Ini 90 semua sudutnya ini ya. Nah, depannya 1, 1, cos 90, 0. Ini cos 90, 0 semuanya. Jadi yang tidak sama, maka nilainya jadi 0 ini ya. Ya, jadi 0. Seperti itu ya. Ya, gampang sekali nih. Yang ada nilainya khusus yang sama. I dot I, J dot J, K dot K, begitu ya. Nah, sekarang yang perkalian silang. Ini karena hasilnya vektor, hati-hati. Ini sin. Kebalikan dari tadi, dari ini. Kalau I cross I, 1 kali 1. Sin, sudutnya 0 kalau I dengan I. Ini 0 sudutnya. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. Maka hasilnya 0. Ya. 1 kali 1 sin 0. Hasilnya adalah 0. JJ sama, sudutnya 0, hasilnya 0. KK hasilnya 0, kebalikan dari ini ya. Kebalikan dari yang dot, ini yang cross. Hati-hati. Nah, sekarang ini arah dari yang tidak 0 sudutnya. Itu ada arahnya. Ya, contoh. Kalau I cross J hasilnya K. J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya, dan seterusnya. Gimana cara menentukan ini? Ini ada lingkaran untuk membantu menentukan hasil dari cross-nya. Ini tandanya kalau melingkar searah jarum jam, melingkar ke sana, tak beri hasil positif itu lanjutannya. Kalau melingkarnya berlawanan jarum jam, hasilnya adalah negatif. Ya, negatif. Maksudnya, contoh ini, I cross J, berarti searah jarum jam. I cross J, hasilnya lanjutannya K. J cross K, hasilnya I. K cross I, hasilnya J. Nah, gitu ya. Gampang kan ya? Kemudian nanti balik, itu hasilnya min. Lanjutannya juga hasilnya. I cross K, hasilnya J. K cross, I cross K, hasilnya min J. K cross J, hasilnya min I. J cross I, hasilnya min K. Nah, gitu ya. Ya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Mudah sekali ya. Oke, sekarang contoh ya. Ada dua vektor satuan A dan B, nilainya adalah ini. Pertanyaannya, berapa besarnya A dot B dan berapa besarnya A cross B? Ya, ada dua ini ya. Satunya A dot B, satunya A cross B. Caranya, kalau dot kembali ke atas, yang ada nilainya itu adalah kalau vektor satuannya sama. I dot I, J dot I, K dot K, begitu. Jadi nanti A dengan B itu kalikan matematik biasa, aljabar biasa. 2I, 3J, min 4K, kali, dalam kurung, 3I, min 2J, 3K. 2I kali 3I, 2I kali 2J, 2I kali 3K. 3J kali 3I, 3J, 2J. Banyak sekali seperti itu nanti ya. Tetapi yang ada nilainya kan yang sama saja ini ya. I, J, J, K, K. Lainnya 0. Maka ini kalikan aja ke bawah. 2I dengan 3I berapa? 2 kali 3, 6. Langsung ke sini. I dot I 1. Jadi nanti kalikannya sendiri-sendiri. 6 kali 1 ya 6. 3 kali min 2 min 6. J dot J 1 ya min 6. Min 4 kali 3 12. Min 12.
K dengan K 1. Tinggal jumlah. Hasilnya adalah min 12. Nah, sekarang baru bagaimana kalau lanjutannya nih yang cross. Tadi soalnya di depan 2i 3j sekian kali sekian. Ini kayak tadi 2i kali 3i. 2i kali 2j. Ayo nyoba satu-satu. 2i kali 3i. 2 kali 3 adalah 6. I cross I 0. Maka 0. 2 kali min 2 adalah min 4. I cross J belakangnya adalah K. Ya. 2 kali 3 adalah 6. I cross K adalah min J. Ya, sendiri-sendiri. Tengah. 3 kali 3 adalah 9. J cross I adalah min K. Terus begitu ya kalikan. Hasilnya adalah di jumlah sekian ini. Ini masih panjang. Dan rentan salah kalau tidak hafal gitu ya. Nah, ini ada cara singkatnya. Ya, ini cara singkatnya. Ayo, diikuti. Ada 3 angka yang ada di X, di Y, dan di Z. Itu tak tulis di atas ini. X, Y, Z. Kemudian vektor satuan berikutnya, yang B tadi, yang di X, di Y, di Z, ini tak tulis di bawahnya sini. D, E, F. Ya, maksud saya 2 tak taruh sini, 3 tak taruh sini, min 4 tak taruh yang sini. Yang satunya bawahnya. 3 tak taruh sini, min 2 tak taruh sini, kemudian 3 tak taruh sini. Nah, rumusnya gini, gampang sekali. Hafalkan. K, I, J. Anak panahnya lihat. K, anak panah ke sana. I, anak panah ke sana. J, anak panah ke sana. Rumusnya adalah untuk yang K, ini anak panah diikuti. Kalikan sesuai anak panah ini. A kali E dikurangi silangnya. Dikurangi B kali D. Ingat anak panahnya. A kali E dikurangi B kali D. Itu yang K. Nih, ini kurang K-nya ini. Ya, ada K-nya. Ada tulisan K. Bentar, ada tulisan K. Ini ada K. Ada K-nya. Kemudian J sudah ada ya. Ada K sama yang belum ada itunya. Lanjut. Kembali ke tadi. K-nya adalah A kali E dikurangi BD ini. AE kurang BD. Bagaimana yang I? Anak panahnya. Ini tidak boleh diubah loh ya. Caranya banyak. Ini hanya salah satu cara. Anak panah lagi. BF dikurangi CE. BF kurang CE. Ini yang I. BF kurang CE. Gampang sekali. Yang J itu pojok-pojok luar. CD dikurangi AF. CD kurang AF. Diikuti, gampang sekali. J-nya CD kurang AF. Ya, langsung ke sini sekarang. Gampang sekali yuk. K dari sana, K dulu. Min 4 dikurangi 9. Min 4 kurang 9. I-nya 9 kurang 8. 9 kurang 8. J-nya pojok-pojok min 12 dikurangi 6. Min 12 kurang 6. Udah, ketemunya ini. Ini hasil terakhir. Gampang sekali. Ini dengan yang sini sama. Ya, sama. Oke. Ya, cara cepatnya begitu. Ya. Soal terakhir. Menentukan arah dari dua vektor satuan. Vektor satunya ini, vektor satunya adalah ini. Sudut yang dibentuk dua vektor itu berapa? Ya. Gunakan yang paling mudah adalah menggunakan dot product. Ya, perkalian scalarnya paling mudah pakai itu, ini perkalian scalarnya. F1, F2, maka F1 dot F2 sama dengan ini tanda mutak besarnya F1 kali besarnya F2 cos yang ditanya nanti berapa. Kita nyari dulu besarnya F1, ini besar F1, tak cari di sini. Karena F1-nya ada 3 vektor I, JK, triple Pitagoras. Hasilnya adalah 2 akar 6. Besarnya F2 hanya 2, Pitagoras saja. Besarnya adalah 3 akar 2. Kemudian F1 dot F2, kalikan biasa.
F1 kali sana. Nah, ingat ini dot ya, dot. Yang ada nilainya cuma yang sama. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6. Sedangkan K-nya tidak ada 0. Nilainya 18. Masukkan sini sekarang langsung. 18 yang ini. Ini tadi yang besarnya F1. Ini besarnya F2. Cos sudutnya. Masukkan terus. Ini 6. Akar 12. 18 bagi 6, 3. 12 itu 2 akar 3. Maka jadi 3 per 2 akar 3. Jadi setengah akar 3. Sudutnya jadi cos berapa? Sama dengan setengah akar 3. 30 derajat. Ya, mudah sekali. Ini cara-cara untuk menyelesaikan di vektor satuan. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang dan salah saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.